Oke, bayangin kamu punya satu kamar ukuran 3 kali 3 meter. Terus kamu pengen jadiin kamar ini untuk ruang istirahat dengan kasur ukuran queen size. Terus kamu mau jadiin itu untuk ruang kerja juga atau workspace. Dan yang ketiga, ruangannya ini harus bisa jadi ruang ibadahnya kamu. Bayangin dulu aja. Apalagi kalau kamu punya budget constraint. Kalau bisa, furniture yang lama tetap dipakai lagi, jangan dibuang. Bayangin dulu ya. Hmm, Bayangin lagi pas proses renovasi itu. Entah kamu sebagai room owner atau kamu sebagai arsitek atau desainer. Nah, di situ kita mungkin agak kesulitan ya, karena kita berusaha menggambarkan kondisi yang sekarang ada, tapi kita juga mau menyampaikan ekspektasinya kita kayak gimana gitu. Arsitektur bukan hanya soal membangun ruang, tapi memahami konteks, teknologi yang terus berkembang, masyarakat yang terus bergerak, dan lingkungan yang selalu beradaptasi. Hai, saya Femala, seorang architectural designer. Di channel ini saya akan melakukan eksplorasi arsitektur dari berbagai pendekatan supaya arsitektur selalu kontekstual. Pendekatan ini ada 3, teknologi, sosial, dan lingkungan. To highlight this, we want to explore how architecture can stay relevant to new backgrounds or welcome to car story. Yang penting, stay, tetap nonton videonya, dan kita bisa brainstorming bareng. Subscribe juga, oke? Saya akan coba ngejabarin ya dari 2 POV ini. Kalau dari POV-nya desainer atau arsitek, kesulitannya biasanya ada di bagian pengumpulan data. Ternyata kami-kami ini nih sering kesulitan pengumpulan data. Ya prosesnya lebih panjang sih dibanding kita ngumpulin data di lahan yang benar-benar kosong atau di ruangan yang benar-benar kosong gitu. Karena proses renovasi itu kan berarti kan mengubah bentuk yang sudah ada, terus kita mau bikin jadi bentuk yang lebih baru ya atau yang baru. Itu pastinya kita perlu ada penyesuaian dari ruangan existing atau ruangan yang sudah ada, furniture-furniturnya, bahkan sampai struktur-struktur yang juga sudah ada. Apa nih yang bisa dimanfaatin supaya semuanya itu nggak terbuang atau benar-benar dibikin baru gitu. Nah, di situ prosesnya cukup panjang sih. Belum lagi kalau ada human error-nya pas pengukuran, itu lumayan PR juga gitu. Eh, nah, sekarang kalau POV dari room owner, room owner ini mungkin kesulitannya itu yang tadi saya bilang. Pertama menggambarkan data existing nih, buat ngobrol-ngobrol online dulu sama calon desainer atau calon arsiteknya. Itu kan kadang kalau dari foto kurang jelas ya. Jadi mungkin kita kadang-kadang suka bikin layoutnya dulu, layout kasaran. Atau kita juga mau menyampaikan mood boardnya kita, nantinya tuh mau kayak gini gitu. Nah kadang-kadang mungkin si arsitek atau desainernya juga suka nitip informasiin dong, di sana ada furniture yang ukuran berapa gitu. Jadi semacam ngobrol online dulu. Nah ya menurut saya sih itu PR juga ya kalau kita sebagai room owner cuma pengen tahu sebenarnya estimasinya berapa biaya desainnya atau prosesnya seberapa panjang, tapi jadi kok panjang banget buat menjabarkan kondisi existing yang ada. Nah, untungnya isu ini nggak berlanjut lama-lama karena ada satu teknologi, satu tools yang menurut saya cukup inklusif untuk para desainer, arsitek maupun room owner bisa menggunakan ini dengan mudah karena tools ini user friendly ya. Nah, di episode yang pertama ini saya akan share dan ngebahas salah satu tools yang bisa membantu para arsitek, desainer maupun space owner untuk menuangkan ide mereka dari cara yang paling sederhana. Tahu nggak yang paling sederhananya gimana? Cuma scan aja, scan ruangan pakai satu aplikasi super power namanya Morpholio Trace. Dari scan itu udah kekumpul semua datanya, udah deh kita bisa mulai menuangkan idenya kita di sketsa-sketsa digital. Morpholio Trace ini bukan cuma menguntungkan si satu pihak yang tadi saya jelasin POV-nya, tapi filenya ini bisa saling sharing dan edit bareng gitu. Dia ini app-nya sebetulnya app design tool, tapi dia juga ada AI augmentation-nya. Bukan betul-betul yang aplikasi berbasis full AI seperti ChatGPT, bukan. Nah, di episode ini kita akan bahas satu fitur AI augmentation dari Morpholio Trace yang bisa berguna banget dan sangat user friendly untuk kita pakai, apalagi untuk renovasi. Di sini saya akan jabarin beberapa AI feature-nya dari Morpholio Trace ya. Yang pertama ada Smart Fill atau Smart Hatch. Ini untuk mengisi tekstur-tekstur di gambar gitu ya. Terus dia ada auto layout dan layer organizing. Jadi kita bisa ngedit berdasarkan layer-layer. Terus yang ketiga ada Perspective Guide AI. Itu dia benar-benar ada guideline-nya, ada garis-garis supaya perspektif kita itu
proporsional, jadi nggak mencong-mencong garisnya gitu. Karena kan kalau gambar perspektif lumayan tricky ya, kalau kita mau menuangkan ide pakai perspektif. Terus yang keempat ada drag and diagram tools. Ya ini infografis visual lah ya, jadi dia banyak feature-feature untuk diagramnya gitu. Kemudian yang terakhir ini deh yang akan masuk di episode kita, yaitu AR Room Scan. Ya, jadi AR Room Scan ini menggunakan LiDAR dan image recognition. Oh ya, sebetulnya Morpholio Trace ini tuh udah lama banget launch-nya, udah dari 2011. Berarti udah 10 tahun lebih ya. Tapi jujur saya sendiri juga belum familiar sama sekali dengan tools-tools ini, makanya saya juga merasa ini terbantu dan saya juga pengen kalian semua terbantu dengan tools ini. Nah, yang harus dipastikan supaya bisa mengoperasikan tools Morpholio Trace ini adalah feature LiDAR. LiDAR itu adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Biasanya ini digunakan untuk memetakan 3 dimensi dari lingkungan fisik. Kalau ada yang penasaran cara kerja LiDAR, saya jelasin singkat ya. Jadi LiDAR itu sensornya ini ya, nanti akan mengeluarkan sinar laser ke objek terdekatnya. Kemudian sinar itu nanti akan memantul balik. Nah, nanti si sistemnya ini akan langsung mendeteksi jarak dengan cara menghitung waktu tempuh cahayanya tadi yang bolak-balik gitu. Baru deh setelah jaraknya ini sudah ketahuan datanya, akhirnya data tersebut di-convert menjadi point cloud atau kumpulan titik 3D yang akhirnya outputnya nanti adalah dalam bentuk visualisasi 3D gitu. Dan LiDAR ini bukan sesuatu yang baru ya, untuk beberapa bidang pasti sudah sangat familiar, bukan cuma untuk bidang arsitektur atau interior atau konstruksi, tapi untuk bidang geodesi, kemudian bidang tata kota atau perencanaan kota, kemudian kehutanan, mungkin oceanografi juga ya, kemudian arkeologi gitu. Bidang-bidang ini sudah mengadaptasi feature ini untuk membantu mereka mengumpulkan data gitu. Apalagi kalau mereka lagi mau ngelihat data-data existing yang udah beribu-ribu tahun lamanya dan itu sudah tertutup oleh endapan-endapan atau vegetasi-vegetasi gitu ya. Bahkan untuk mobil-mobil listrik atau robot gitu juga pakai sistem LiDAR untuk memetakan area sekitar dan kemungkinan bahaya buat mereka gitu atau rintangan-rintangan. Jadi nanti mengatur juga gerak otomatisasinya gitu. Nah, supaya saya lebih familiar dan lebih sering memanfaatkan teknologi ini supaya kerjanya jadi lebih efektif, akhirnya saya coba deh cari perangkat atau gadget yang punya sensor LiDAR ini gitu. Saat ini yang saya tahu, gadget dengan feature LiDAR ini baru dimiliki di iPad dan iPhone. Di iPad dan iPhone ini juga nggak semuanya bisa ya. Jadi kalau dari iPhone bisa start dari iPhone 11 tahu saya ya. Di iPad itu khusus untuk iPad Pro tahun 2020 ke atas gitu, atau iPhone dan iPad yang setara dengan operating system 15. Nah, kebetulan yang versi saya pakai karena saya cari yang budget friendly waktu itu, saya pakai iPad-nya ini yang iPad Pro M2 ya. Saya beli yang refurbished dan ini masih bekerja sangat baik banget ya menurut saya. Masih oke banget. Waktu itu saya sayangnya memang beli storage-nya yang nggak terlalu besar, tapi ya sesuai kebutuhan aja sih. Kebetulan saya juga suka backup-backup ke drive, jadi nggak masalah gitu. Terus supaya dapat experience yang lebih presisi ketika menggambar atau mensketsa, saya mau juga nih pakai sesuatu yang analog, yang sketsa-sketsa. Ya balik lagi ke masa yang paling dasar ya, kita ngesketsa dengan tangan gitu. Karena jadi lebih luwes dan lebih ekspresif gitu. Akhirnya ya saya pakai ini, Apple Pencil Gen 2 gitu. Ini kompatibel dengan si iPad Pro M2-nya saya. Kalau ada yang tertarik pakai gadget persis kayak saya share juga kok linknya ya di description. Karena saya udah pakai, jadi ya menurut saya rekomend dan worth to buy. Nah, selanjutnya saya akan tunjukin step by step cara menggunakan app Morpholio Trace dengan feature room scan. Jadi kita mulai dari nge-scan ruangnya, ruang yang udah penuh dengan furniture ini, terus kita nge-sketsa dan nganalisis kebutuhannya, sampai kita coba bikin layout yang menurut saya inklusif. Jadi bisa diikuti oleh semua background, semua kalangan, dan yang penting itu bisa terbaca. Karena menurut saya desain ini adalah alat komunikasi. Jadi yang penting kita bisa mengkomunikasikan isi pikiran kita lewat gambar. Let's make design something that's not exclusive to the expert only, but something we can all talk about. Alright, let's get started.
Oke, ini adalah hasil scan kita tadi, scan roomnya. Posisinya udah tepat nih. Ada pintu, lemari bajunya, terus ada meja kecil, ada meja kerja, kursi kerja, dan kasur. Jendela juga lengkap. Dia memang segini ya. Terus kita cek. Nah, ini adalah gambar-gambar tampaknya. Dia menyediakan berbagai view ya, tapi yang paling utama yang paling atas ya untuk floor plan. Ini untuk sebelah kanan, kiri, itu untuk gambar-gambar tampak, belakang, depan, tapi kita belum perlu sih, kita paling utama yang orto dulu. Jadi kita cek. Nah, nanti keluar begini ya. Kita bisa keluar dulu nih, keluar dari halaman editingnya kita, keluar ini ke menu utama di dashboard, dan kita bisa rename filenya ya, sesuai kebutuhan kita. Oke, kalau udah kita klik OK, ini nama file kita ya, bedroom renovation. Kita masuk ke icon yang tadi tuh untuk ambil angle baru. Nah, tadi kan kita udah ada angle dari ortho ya, dari atas. Nah, ini untuk episode yang kedua, kita kan akan bikin perspektif. Jadi kita coba bikin ya scene-scene perspektifnya gitu. Nah, ini kan dari arah pintu ya, tapi karena kekecilan view-nya, kita bisa set di field of view. Ini kalau makin kecil angkanya, malah makin deket. Kalau angkanya makin besar, kita jadi menjauh. Buat ruang-ruang yang kecil emang tricky ya buat nentuin perspektifnya. Kita udah dapet nih, nanti disesuaikan aja ya sama ruangannya, field of view-nya, angle-nya sejauh mana. Ini udah lumayan nih, dapet semua dalam satu layar, kelihatan ya. Nah, selanjutnya, untuk visualisasi perspektif atau floor plan, kita bisa masuk ke setting, terus ke bagian sun controls. Nah, ini tuh kita bisa loh input lokasi kita supaya nanti visualisasi cahayanya tuh presisi sama pergerakan matahari di daerah kita. Kalau di sini saya input BSD ya, di Tangerang. Oke, di sini cukup meskipun tempatnya bukan di jalan raya, tapi nggak apa-apa, masih satu lokasi yang sama, range-nya deket situ. Nah, ini juga bisa di set ya, kita mau di jam berapa atau dari arah mana gitu, yang kira-kira visualisasinya oke juga lah buat kita, terus kita bisa lihat seberapa jauh bayangan matahari menutupi atau tertutupi dari furniture kita. Nah, di sini kita bisa cek ya kalau kita sudah menyiapkan beberapa angle atau scene, dan kita bisa rename satu-satu. Diklik di hold, nanti keluar pilihannya, ada rename, langsung aja kita rename. Misalnya ini dinding dekat pintu gitu, dan sebaliknya gitu. Atau view yang ada pintunya, terserah ya penamaannya. Tujuannya ini supaya antara arsitek dan klien bisa saling gambarin gitu idenya mereka di masing-masing view ini akan gimana. Tapi ini kan agak panjang, jadi kita bahas di episode yang kedua ya, untuk gambar-gambar perspektif. Masuk ke tool introduction. Sebelumnya kita udah sempat di icon yang set view, sekarang kita ke icon setting. Yang paling awal harus di set adalah scale-nya, hasil dari room scan tadi supaya betulan presisi sama ukuran asli. Kita perlu pilih satu acuan ya yang kita udah paling tahu ukurannya, atau kita bisa ukur manual dengan meteran ataupun garis. Kalau saya di sini mengacunya dengan ketebalan dinding yang pada umumnya atau generalnya itu biasanya 15 cm. Jadi kita bisa langsung input. Saya arahin garisnya ke sana, terus saya set 15 cm. Tapi saya biasa pakai milimeter, jadi saya 150 mm ya. Klik done. Dan ini udah ke scale sangat akurat, udah pasti gitu. Dengan LiDAR plus scale-nya. Sorry agak ngeblur. Sekarang kita ngeliat dari jauh. Nah, kalau ini fungsinya untuk ngeset grid-nya. Kalau bagi kita-kita yang suka grid, gambarnya ada guideline-nya ya, ini pasti membantu. Kalau di sini saya masukin 500 mm atau 50 cm ya. Enak buat acuan per meternya itu. Terus kita bisa taruh poin awalnya, starting pointnya, terserah kita. Tapi kalau saya milih di dekat pintu. Kita zoom, oke udah pas ya, kita letakin di ujung. Nah, di atas ada pilihannya, bentuk gridnya mau kotak-kotak, mau diagonal, atau dot, bentuknya kayak gini. Tapi kalau saya lebih suka yang kotak-kotak, silakan pilih sesuai interest ya. Klik done. Kalau kita masuk lagi ke setting, nanti bisa di show atau mau di off gridnya terserah. Sekarang kita ke icon di sebelahnya, ini fungsinya untuk select objek ya. Ada yang bisa diselect dari pergerakan pensil kita atau dari bentuk lingkaran atau kotak yang sudah disediakan di sana. Ini saya coba pindahin floor plan ya, ceritanya kita masuk ke layer floor plan ya. Nih kita select nih satu floor plan. Nanti kalau kita ada layer yang sama, nah bisa gerak floor plan-nya. Oke. Selanjutnya ini ada icon yang fungsinya untuk AR. Tapi kita akan cobain ini di episode 2 atau 3, oke? Nah, sebelahnya ini adalah untuk mengisi tekstur. Jadi nanti gambar-gambar kita tuh bisa diisi pakai warna, tekstur, dan sebagainya, tapi nanti ya setelah finishing. Sebelahnya ini adalah tool untuk guideline perspektif, tapi nanti ya kita bahasnya di episode yang kedua atau 3. Terus ini ada ruler atau penggaris.
Nah, ini penggaris ini udah skalatis juga sesuai skala yang udah kita set tadi di awal. Tuh kalau kita mau lihat ya, itu setengah meter kan ya, tuh. Jadi ini total kamar sebetulnya 3 meter ya, sesuai sama di roller, sesuai sama di scale. Nah, ini ada tipsnya, jadi kita bisa double tap, nanti dia otomatis akan rotate automatically 90 derajat masing-masing. Sekarang kita bisa langsung garis. Nah, ini 3,5 ternyata presisinya ya, panjang ruangannya. Kalau ini penggaris juga, tapi untuk yang bentuknya ada kemiringan-kemiringan sudutnya. Dan kita bisa input sudut di sini. Contohnya, 25 derajat, bentuknya akan beda, dan sebagainya. Bisa di-rotate juga, dan di-mirror. Sesuai kebutuhan kita, kita mau garis yang mana. Kalau yang ini busur ya, jadi ini untuk bikin garis-garis lengkung atau bahkan lingkaran sekaligus. Kita bisa input diameter atau jari-jarinya. Itu ada logonya di atas. Ini untuk diameter, ini untuk jari-jari. Nanti kita tinggal input aja angkanya. Kita butuhnya berapa, guideline-nya berapa meter, atau berapa sentimeter. Kalau ini itu untuk objek tambahan ya. Nah, di bagian setting, jadi kita klik dulu ke gambar tadi yang ada pohon, terus di setting ini ada macam-macam di dalam pilihannya, library-nya dia. Misalnya ada objek manusia, objek pohon, tanaman, vegetasi ya, atau perabotan, furniture. Nanti itu di bagian finishing dan akan kita pakai juga nanti. Tapi kurang lebih gini, library-nya banyak banget. Terus dia kan ada opsinya ya, pilihannya banyak banget tuh di atas gambar pohon ini. Nah, nanti tuh kita warnain supaya dia gambarnya bisa nempel ke gambar kita gitu. Caranya begitu. Yang pertama untuk flip atas bawah, flip kanan kiri. Ini untuk ngelok ya, jadi dia nggak gerak-gerak karena kan dari tadi kegeser terus ya. Eh, Nah, ini masih gampang putar-putar. Jadi di sebelahnya ada untuk ngelok supaya dia nggak keputar-putar. Jadi fix banget ya, ini enak. Kalau ini untuk tukeran, jadi kita bisa ngefill ke objeknya atau ke garisnya gitu. Nanti kita cobain ya. Kalau ini untuk add layer, jadi ini layernya bisa sebanyak mungkin kita cobain. Tadi kan kita punya layer floor plan, kita bisa nonaktifin juga dengan matiin si gambar matanya. Terus kalau diklik itu banyak pilihannya di dalam. Contohnya ya, klik tanda tiganya ini, titik tiga. Nah, opacity-nya bisa diatur si objeknya ataupun si kertasnya kita, si bidang kerja layernya. Kita bisa flip juga kanan kiri, atas bawah, nanti ketukar semua posisinya gitu. Kita juga bisa pilih tekstur untuk bidang kerja kita. Nih, kayak tekstur kertas gitu ya. Jadi nanti bisa berwarna atau bahkan pakai gambar-gambar yang mungkin ada di library-nya kita gitu. Bebas, tapi di sini saya nggak pilih sama sekali. Karena tujuannya bukan itu juga sebetulnya. Sekarang kita coba masukin teks ya. Diklik T-nya tadi, ikonnya nanti akan keluar gini otomatis. Terus kita bisa langsung typing. Di bagian bawah ada pilihannya, font type-nya mau apa. Silakan pilih. Kalau mau dikecilin kotaknya kan kegedeannya dibanding teksnya, langsung aja pilih yang titik-titik kuning di pojok, kalau titik kuning di atas untuk puterin. Kalau mau add teks tinggal bikin aja kotaknya gitu. Terus di tab, nanti kita typing teks yang baru. Kalau udah klik done. Nah, jadi ini mereka ada di satu layer yang sama. Kalau kita mau edit teks, tinggal klik aja ke layer tadi, yang paling terakhir ya, paling atas. Nah, itu ada edit text, ada add text. Kalau kita mau edit beda lagi, bukan di add text. Nanti dia select-nya soalnya berbeda pilihannya. Nih, ini kita masih settingan yang add text, jadi keluarnya kotak kotak kosong gitu. Jadi kita harus select ke editnya. Kalau udah klik tanda kursor ini, maksudnya tanda select ya. Jadi nanti kita bisa select ke satu teks atau lebih, tergantung kebutuhan. Kita coba satu dulu ya yang tulisan tes ini. Kita ganti font size-nya. Nah, ada tips juga. Kalau mau undo tinggal pakai dua finger tap. Kalau mau redo pakai tiga finger tap gitu. Tadi kan saya ada yang salah. Jadi saya undunya pakai dua finger aja sekalian langsung undo. Oke, ini kita discard dulu. Sekarang kita cobain terus untuk ukuran ya, untuk dimensi. Nanti dia otomatis akan bikin layar baru lagi, seperti teks tadi. Ini bisa nambah image sendiri juga ya kalau kita mau input, ada library. Dan yang paling atas ini untuk nambahin layar baru, kalau kita butuh untuk apapun itu ya, multifungsi. Nah, ini masing-masing layer ini ada actionnya macam-macam dan kita bisa rename ya supaya karena layernya kan udah mulai banyak, jadi biar kita juga ingat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke toolbar yang di sebelah kiri ya. Semua toolsnya belum dijelasin dengan sebelah kiri.
Ini dot ini untuk mengatur ketebalan. Ada yang tipis banget sampai yang tebal banget. Sorry, Nur. Ini untuk tipe garisnya, bisa putus-putus, bisa garis penuh. Kemudian ada pilihan warnanya juga ya di bawahnya. Contohnya jadi garis abu-abu putus-putus. Ternyata ini bukan abu-abu tapi opacity-nya, ya ampun, belum dibesarin, kita bisa atur di bawah. Nah, ini baru keluar ya warna birunya. Ini versi garis putus-putusnya dan dotnya. Oke. Jangan lupa dipakai hacknya untuk undo 2 finger tap, untuk redo 3 finger tap. Mempercepat banget itu. Ini pilihan warnanya, opacity-nya diatur di bagian bawah kanan. Dan ini untuk pick up color ya, jadi kita bisa ambil dari objek warna mana yang kita mau. By the way, dia juga ada color palette-nya loh di sini. Macam-macam ya moodnya, kita bisa pilih. Ada yang architecture, ada architecture juga punya masing-masing. Berikutnya ini untuk jenis pen-nya ya, jenis brush-nya. Silakan di explore, banyak banget pilihannya, ada 10 lebih kayaknya di sini. Ya, setelah explore semua toolsnya, sekarang kita cobain ya, analisa memang ada problem apa sih di ruangan kecil ini. Pertama kita coba tracing dulu layout plan-nya, karena ini kan gambarnya kurang jelas ya. Ini untuk sekedar coret-coret aja, jadi nggak usah rapi-rapi banget juga nggak apa-apa. Kita mau analisa aja, pertama kita trace dulu ya, semua furniture-nya dan layout kamarnya secara umum. Untuk pintu saya buat line-nya lebih tipis. Oke, kalau udah kita bisa add a new layer. Layernya ini kita bisa taruh persis di atasnya layer hasil tracing kita tadi, layout plan tadi. Dan kita opacity-nya coba direndahin supaya gambarnya agak jelas ya kelihatan. Nah, sekarang kita mau coba lihat emang sirkulasinya kayak gimana sih sebelumnya. Oke, ternyata ketahuan ya, ada area yang sedikit ngantong kosong di sebelah meja kerja dan meja kecil. Berarti coba kita jabarin dulu. Briefnya itu, ini kamar akan dipakai untuk ruang istirahat atau tidur, ada workspace, dan untuk sholat. Sholatnya ini kalau bisa untuk 2 orang ya. Oke, sekarang kita coba plot ya. Untuk istirahat atau tidur, dari kasur, workspace dari meja kerja, sholatnya kemungkinan ada di area sini, karena ini ngadep ke barat ya. Baratnya ngadep ke dinding situ. Oke, bisa 2 nih untuk 2 space kemungkinan. Nanti coba kita ukur ya. Nah, selanjutnya kita coba jabarin dulu ya problemnya. Kalau dari awal kita sudah ketemu nih ada area yang ngantong ya, atau ruang negatif. Tuh, jadi sayang nih nggak kepake. Kemudian ada meja kecil juga di ujung, itu sebetulnya juga agak sayang yang nggak terlalu kepakai gitu. Tingginya ada 50 cm, lemari sekitar 1,8 atau 2 meter. Jadi area yang saya kotakin ini area yang bisa diperbaiki kemungkinan. Ini kan kamarnya kecil, jadi memang kita nggak terlalu banyak bisa muter-muterin barang. Untuk kasur juga kemungkinan akan tetap di pojok posisinya. Yang kedua, ada problem juga nih ketika kerja, ternyata nggak ada proper background untuk meeting gitu dari meja kerjanya. Mungkin ini bisa kita akalin ya, kita geser-geser atau kita rotate si mejanya, karena sebelumnya kursinya itu ngadepnya ke dinding. Nah, backgroundnya kasur. Kadang-kadang suka lupa di set dulu backgroundnya, atau memang sengaja itu ya nggak di set background yang plain, tapi kan jadi kelihatan kurang proper. Oke, itu bisa jadi problem kita juga. Tambahan brief satu lagi itu, kalau bisa furniture-nya jangan terlalu banyak yang dibuang atau diganti. Kita mau meningkatkan nilai ruangnya dengan cara sekreatif mungkin, tapi kalau bisa ya jangan ada yang terbuang gitu. Kalau bisa ditambahkan boleh, tapi di sini memang ada budget constraint, jadi kita coba ya, kita akalin nanti gimana jadinya. Kita punya problem satu lagi nih yang kelewat, jadi panas dari jendela. Ini benar-benar pengaruhnya besar banget di dalam kamar ini ternyata ya. Panasnya sampai gordennya ini kan blackout ya, jadi yang bikin gelap banget ruangan itu betul-betul ditutup gitu, saking untuk meredam panas juga ternyata. Kan agak sayang gitu, karena jendelanya cukup besar ini. Panjangnya itu sekitar 1,2 meter dan tingginya kira-kira 2,1 meter. Sebetulnya mungkin biasa ya, bahkan cenderung enak, tapi karena ini nggak ada kanopi di depan jendelanya, nggak seperti rumah-rumah biasanya. Kemudian rumahnya ini hook, dan yang terakhir ini menghadapnya utara. Juga rumah di depannya itu rumah-rumah satu lantai. Ternyata pengaruhnya segitu besarnya.
Posisi hooknya ini juga di dekat lapangan, jadi panasnya itu intensitasnya tinggi banget di kamar ini gitu. Benar-benar penerima pertama. Gerakan mataharinya itu betul-betul ada di sepanjang jendelanya gitu. Jadi semua sinarnya bahkan panas-panasnya ikutan masuk bareng lewat jendela ini gitu. Mumpung kita butuh layout juga area kamarnya, kita bisa sekalian akalin daripada kita keburu nambahin kanopi di depan jendelanya. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke conceptual ideas. Tadi coret-coretnya kita udah ya tentang analisa. Jadi nanti kita akan mengacu semuanya di layer ini, bisa dimatiin, dinyalain untuk brief dan problemnya. Apakah udah solve atau belum problemnya? Dan kita bisa matiin atau nyalain layernya kapanpun ya. Sekarang kita bisa pindah ke layer paling atas karena kita mau buat conceptual drawing. Eh, kita coba deh mati-matiin yang kira-kira nggak perlu. Kayak tracing layoutnya tadi tuh nggak perlu, kita bener-bener butuh floor plan yang basic aja. Jadi sekarang kita buat lagi nih, kita tracing ulang layoutnya, tapi versi yang rapi, yang pakai guide penggaris. Nggak harus dipakai loh penggarisnya, jadi kalau penggarisnya ini lagi aktif, terus kita buat garis, itu udah otomatis dia akan lurus. Tujuannya kalau di bagian ini, kita bikin layer yang gambarnya rapi itu supaya bisa betul-betul terbaca ya oleh semua pihak, entah pihak lapangan atau pihak arsitek gitu, atau kita sebagai arsitek dan pihak klien atau pihak orang lapangan bisa membaca dengan jelas. Nah, saya mau nunjukin di setting kalau assist-nya ini udah warna kuning berarti dia udah aktif. Kita udah otomatis bisa langsung bikin garis lurus. Tada! Bisa ya. Dia tegak lurus sama bidang rollernya. Otomatis lurus. Oke, dan ini mempercepat banget. Garis-garisnya juga dibikin nembus-nembus aja, tabrakan nggak apa-apa, karena nanti akan mempermudah kita ketika kita lagi mau kasih tekstur di masing-masing gambar. Di gambar jendela, sekarang garisnya bisa yang lebih tipis. Nah, ada pro tip juga, kalau rollernya lagi aktif, terus kita hold pakai one finger, itu nanti dia akan ganti arah, dan garis berikutnya akan otomatis sejajar atau tegak lurus sama garis yang sebelumnya kita ganti itu. Kalau udah jangan lupa gambar pintu, kita bisa pakai ruler juga supaya lurus dan kita bisa ukur juga pintunya kita tuh panjangnya berapa. Patokannya itu dari daun pintunya ya, dari benar-benar lebar pintunya. Kalau yang di ukuran kamar ini 80 cm. Jadi kita bisa pakai ruler. Kalau udah kita bisa hapus ya, klik icon yang tadi itu untuk menghapus di bagian dindingnya. Oke, selanjutnya kita mau add a new layer. Di sini kita mau opacity-nya direndahin, jadi lebih transparan lagi. Tujuannya kita mau bikin kotak-kotak dari furniture kita yang existing. Terus mau kita pindah-pindahin nanti untuk otak-atik, karena kan ini bagian konseptual ya. Jadi kita mau taruh penempatannya yang paling tepat tuh gimana untuk kamar ini. Jangan lupa supaya garisnya effortless langsung lurus, rollernya bisa diaktifin. Nah, karena kamar ini tiny space, jadi kemungkinan yang akan pindah adalah lemari baju dan meja kerja nih. Kalau dari analisa sebelumnya, kemungkinan kasur akan tetap di sini. Mungkin kasurnya akan jadi kayak konsep pot, kasur-kasur hotel yang isinya langsung kasur gitu ya. Karena ini kecil banget kamarnya. Nah, si lemari baju ini kemungkinan akan pindah ke pojok karena di pojok itu dari hasil analisa kita sebelumnya ada area yang kosong dan agak sia-sia gitu ya. Sekarang kita coba dulu bikin outline dari masing-masing furniture-nya. Habis ini kita akan coba pindah-pindahin mereka nih. Kita aktifin dulu select-nya, kita seleksi furniture-furniture-nya, kita coba keluarin dari layout kamarnya, gambar layout kamar. Tapi untuk kasur nggak usah ya, di situ aja udah tetap. Nah, ini coba ya, kita pakai ruler lagi, kita kotakin untuk si meja kecil tadi ya. Tadi saya sengaja gambar terakhir supaya pas di select tuh garisnya nggak ke bawah waktu mindahin lemari baju gitu, satu-satu dulu. Oke, udah ya, selesai. Sekarang kalau kita lihat jendelanya ini kan dia tuh kusennya itu ada di tengah-tengah juga, kusen horizontal. Dan buat bagian openingnya itu ada di ketinggian 1 meter. Jadi ini cukup pas ya kalau misalnya mejanya mau kita taruh di sebelahnya persis kasur. Nanti kita bisa tambahin semacam list atau rak-rak tambahan yang tingginya juga bisa sampai ke 1 meter.
Jadi nanti desainnya akan terintegrasi rapihnya ya, ketinggiannya sama, dan nanti ergonomi untuk buka jendela pun nggak terganggu gitu. Sekarang kita coba select lagi, mejanya kita pindahin ke sebelahnya persis si kasur ya. Ini meja existing masih ya, karena kita nggak mau buang ini. Kita coba tempatin yang pas. Nah, kita bisa sisain space tuh di bagian pinggir kasur bagian luar. Jadi mejanya kita pojokin banget ke arah jendela gitu. Nanti itu bisa ditambahin furniture tambahan yang baru, sekalian untuk ngerapihin dan untuk mengintegrasikan supaya desainnya tuh jadi menyatu antar furniture gitu. Meskipun mereka existing, kepisah-pisah, tapi mereka tetap bisa jadi subtle gitu desainnya. Nah ini kalau di analisa kita ya sebelumnya yang udah kita konsepin, jadi udah nggak ada problem lagi harusnya ya dengan mejanya ada di sini, dia dapat backgroundnya tuh wall langsung. Sekarang kita aktifin lagi layernya tadi tentang analisa, kita coba bikin tanda-tanda ya buat coret-coretannya kita ambil brush, terserah yang mana, kita pilih warna yang beda kalau bisa, terus kita cek yang mana yang udah solve gitu. Ini ruang-ruang kosongnya udah nggak ada, ini untuk istirahat udah dapat, untuk workspace udah dapat, sekarang kita coba untuk area sholat tadi ya, mungkin ada dapat juga ya, tadi kita disisain di koridornya. Oke, sekarang ke layar paling atas, kita mau pencet select lagi untuk mengaktifkan kotaknya si lemari baju, kita pindah ke pojok, kayak di konsep tadi. Ternyata betul ya, jauh kelihatan lebih enak sirkulasinya, gak ada ruang terbuang nih dibanding di gambar existingnya tadi. Sekarang jadinya masuk tuh udah jalurnya linear aja gitu. Coba ya kita compare. Kita bikin sirkulasinya. Nah, betul ya, betul-betul linear. Masuk, kalau mau ke kasur tinggal lurus, kalau mau ke lemari baju belok kanan, ke area kerja tinggal belok kiri lagi. Jadi nggak ada ruang terbuang juga di pojok. Oke, berarti ini solve ya problemnya. Iya, kita masih punya satu furniture kecil, meja yang tadinya ada di pojok ruang, tingginya 50 cm. Kemungkinan akan kita substitusi karena meja ini terlalu kecil dan tanggung ya. Jadi barang-barang yang sebelumnya ditaruh di atas meja kecil ini akan kita pindah ke furniture kita yang baru. Mungkin bisa ditaruh di headboardnya kasur gitu ya, atau di samping meja kerja yang kecil itu penempatannya. Jadi kita buat layer baru dulu. Fungsinya ini mau gambarin supaya kita punya furniture yang lebih subtle, yang lebih nyatu sama furniture-furniture besar yang kita pakai lagi. Ya bisa kita taruh di bagian headboard ya, jadi kayak ada ambalan tambahannya gitu. Bisa dipindah ke situ atau ke samping meja kerja. Kita buat semacam rak kecil menerus sampai bawah. Nah, supaya desainnya juga lebih menyatu antara furniture tambahan-tambahan dan yang existing, kita bisa nyambungin nih pakai semacam partisi di samping kasur gitu. Kalau mau extra storage lagi atau partisinya lebih lebar, bisa lagi kita tambahin, coba pakai garis putus-putus karena ketinggiannya lebih tinggi ya kemungkinan dari kasurnya atau sama gitu. Fungsinya juga sama untuk nambah storage, pindahin barang-barang yang sebelumnya di meja kecil, kita pindahin semua ke furniture baru kita di gambar yang biru ini. Oke, karena udah solve kita bisa cek atau kita hapus aja sekalian ya. Oke, untuk area di samping sini kita bisa taruh standing mirror yang sebelumnya ada juga di ruangan aslinya. Kita bisa miringin posisinya supaya lebih luas ya ketika sirkulasinya ini baru masuk atau keluar dari pintu. Kemudian ini fungsinya juga berdekatan dengan lemari baju. Nah, supaya lebih warm, ketika baru dekat pintu masuk kita bisa tambahin juga karpet panjang. Nanti itu akan otomatis membedakan area dan fungsinya juga gitu. Kalau kita bandingkan dengan analisa sebelumnya tentang sholat itu kemungkinan sudah ada ya, sudah solve. Tetap ada areanya untuk sajadah. Kemudian untuk existing furniture, betul kita berhasil pakai semua kecuali minus one, satu meja kecil banget yang kemungkinan udah kita nggak pakai. Masuk ke bagian floor plan, bagian paling finish dari tutorial ini, kita mati-matiin dulu semua layer-layer konseptual kita. Kalau udah siap, kita langsung aja klik di layer yang aktif dan ke bagian tool yang barusan ini untuk kasih tekstur. Kita bisa mulai dari dinding duluan ya. Nah ini di drag aja si semacam kursornya gitu ya. Dia akan otomatis ngedetect dan kita bisa set tolerance-nya. Kalau semakin besar nanti dia ngedetect bidangnya semakin besar, yang dikasih tekstur semakin besar bidangnya. Nah, kita kan mau ngasih ke dinding, kita bisa masuk ke Hatch Library, pilih warna aja cukup. Oke, ini sudah cukup terbaca oleh pihak manapun, sudah tahu kalau ini adalah dinding ya. Dengan konstruksi yang standar ya di Indonesia, dinding bata. Mungkinan kita bisa atur opacity-nya di sini. Kita yang full aja ya. Dan dia juga bisa udah langsung ada satuan ukurannya, berapa meter persegi. Jadi udah keluar nih hitungan luasannya. Bahkan untuk biaya juga bisa diestimasi.
Untuk pintu jangan lupa masuk ke stencil library. Di situ ada pilihannya macam-macam. Symbols, kalau mau cari pintu kita bisa masuk ke bagian symbols. Terus kita pilih aja langsung pintu jenis swing sesuai di existing dan tidak ada problem, jadi tidak perlu diganti. Dan langsung kita scale aja di sampingnya kusen yang sudah kita buat di awal. Kalau udah pas kita pilih brushnya jenis roller brush supaya lebih besar permukaannya. Warnanya coba kita cari yang abu-abu juga. Tadi kita kayaknya ambil dari palettes di sini ya. Oke, perhatiin cara brushnya dari ujung gambar kita pilih salah satu, mau dari kiri, dari kanan, pokoknya satu sudut di luar, terus kita melingkar sampai di luar objeknya. Ini sudah otomatis ya, oke. Langsung ya. Sekarang saya mau nunjukin tool ini nih yang barusan saya tap. Ini tuh dia memberi tekstur tapi di invert. Jadi kalau kita coba gridnya dihilangin dulu ya. Jadi kita kasih warnanya bukan di bagian gambar pintunya tapi di luar gambar pintunya. Nih, contohnya kita pilih brush seperti tadi, terus kita tap dari sudut luar sepanjang luar objek melingkar. Nah ya, jadi justru malah jadi outline gitu si gambar pintunya atau si pintunya. Nanti sesuai kebutuhan aja ya. Untuk saat ini kita butuhnya si line-nya ini. Jadi bukan dengan tool invert tadi gitu. Oke, udah jadi. Sekarang kita masuk ke library lagi, stencil library. Di setting ini kita coba kasih tekstur ke kasur ya. Dia ada di bagian interior, terus kita pilih tempat tidur. Nah ini kan dari tadi kalau diperhatiin ya, jadi si gambarnya itu kan tricky ya. Dia tuh gambarnya sebetulnya nyediainnya banyak, tapi kita kan butuhnya seperlunya aja. Jadi nanti kita betul-betul kasih teksturnya di sekitar objek yang mau kita kasih tekstur aja gitu. Kayak ini kan ada meja kecil di sebelah kasur, itu nggak usah dikasih teksturnya, nggak usah diwarnain. Cuma kalau terlanjur ke warna, bisa nanti kita hapus, kita select, terus kita hapus. Kayak gini nih. Ya, penuh. Nah, ini ada yang nggak dapet, kita tambahin lagi. Ya, kalau kita tap lagi stencilnya, nah itu kan ada meja yang keikut ya, dan ada area yang ambalan tadi juga keikut. Harusnya itu warnanya mungkin beda ya. Kita bisa select di layer yang sama, langsung aja di delete di sini. Sama di bagian headboardnya kita pilih area coklat tadi, terus kita hapus. Oke, udah ya. Masuk ke roller lagi. Di sini kita mau bikin garis-garis konsepnya kita sebelumnya ya. Ada furniture tambahan atau furniture existing sebelumnya. Kita mau bikin jadi satu tone semua di gambar interior ini. Di layout plan ini kita mau bikin garisnya warna coklat. Sama seperti si kasur tadi. Ini nggak harus, tapi silahkan pilih aja sesuai mood boardnya kalian ya. Lagi mau warna apa. Oke, kita garis-garisin aja langsung semuanya. Ya, mumpung lagi mau garis headboard, saya baru ingat desainnya ini bisa kita terusin ya ambalannya atau raknya dari headboard sampai ke pojok ruangan supaya desainnya lebih subtle. Nanti bisa berupa ambalan atau rak bertingkat ya. Apalagi dia penempatannya ada di sebelah meja kerja, jadi itu bisa jadi storage tambahan yang sekaligus dekoratif. Tadi garis fix floor plan kita ada yang masih nyatu nih di sini, ketabrak ya, overlap. Kita bisa hapus-hapus aja ya, supaya notasinya jelas kalau ini ambalannya itu menerus. Sekarang bisa aktifkan roller untuk bikin outline yang fix dari lemari baju ya. Ingat kita bikinnya tadi pakai garis warna coklat ya, jadi moodnya kamar ini semuanya warna coklat. Atau kita bisa bilang garis fix kita mungkin di floor plan. Jangan lupa pegangannya ya, handle-nya, knob-nya. Apalagi yang belum ada karpet. Kalau karpet kayaknya nggak usah pakai roller supaya lebih organik bentuknya ya, kayak karpet biasanya. Jadi freehand aja. Kita bisa kasih teksturnya juga manual, karena kelihatannya di library itu nggak ada tekstur untuk karpet. Jadi kita bisa pakai brush, kita totol-totol nanti ya, kita coba. Oke, kita bisa masuk ke library stencil lagi. Di sini kita coba cari kursi kerja. Jangan lupa ya, kan tadi di scan room awal ada kursi kerja, di sini malah lupa kursi kerjanya. Ini kursi kerjanya itu sebetulnya untuk 2 packs, untuk 2 orang. Jadi kita bikin 2 kursi di sini ya. Caranya sama kayak tadi. Di sini kan gambarnya menyediakannya ada kursi dan macam-macam, tapi karena kita mau kursinya aja, jadi nanti kita brushnya itu betul-betul di area kelilingnya si kursi aja. Supaya nggak geser-geser bisa kita lock ya, yang merah ini kita aktifin. Kita pilih roller brushnya, warnanya coklat, udah. Setelah brush keliling, kita tarik, berhasil ya. Sekarang bikin kursi satu lagi, posisinya agak beda nih. Nah, ini kelihatannya ada gambar yang ngikut, jadi kita select aja seperti biasa. Kita pilih gambarnya yang kelebihan tadi, yang kita nggak butuh. Terus langsung kita hapus aja, oke? Dan nah ini untuk karpet saya sudah bilang tadi ya, kemungkinan kita akan kasihnya manual karena nggak semua ada di library tekstur-teksturnya. Untuk meja warnanya abu-abu ya, bukan coklat karena ini ngikutin existing, dia kebetulan warnanya abu-abu ya. Nah, waktu kasih tekstur kita bisa kasih ketebalan sedikit warna ya. Tandanya itu shading, ceritanya bayangannya. Jadi itu nunjukin posisinya tuh tertutup bayangan gitu.
Ini kan bayangannya sebelumnya ada ambalan ya di atasnya, jadi saya gelapin sedikit di ujung mejanya. Sekarang kita masuk ke hatch, kita mau kasih tekstur untuk lantai. Jadi kita coba tempatin point ini ya kursornya untuk ngedetect. Ini library kita pilih patternnya ya. Kebetulan ini patternnya tadi udah coba saya pilih. Ini mau bikin herringbone. Kayu-kayu yang disusunnya silang-silang gini namanya herringbone. Ini kita bisa set dia mau sebesar apa di palet-palet kayu yang kecilnya ini. Tadi saya kira-kira masing-masing garisnya itu 20 cm ya. Oke, sekarang saatnya kita dekorasi ruangannya. Kita pilih lagi di library, itu kita bisa taruh tanaman kecil, kita bisa taruh buku-buku atau laptop mungkin, bahkan cangkir kopi juga ada di sini ya, itu sesuai kebutuhan aja, nggak yang penting cukup terbaca meja ini itu fungsinya untuk apa gitu ya. Oke, yang terakhir kita kasih tekstur untuk karpetnya ya, karena nggak ada di library, jadi kita manual, kita pilih brushnya, coba yang tipis-tipis, warnanya saya drag aja dari kasur. Oke, kita mulai tap 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 sampai dia kira-kira ngebentuk tekstur bulu-bulu atau rug carpet. Kita cepetin aja ya. Oh iya, kalau kita mau tambahin furniture kecil-kecil di headboard kasurnya juga bisa, kita masuk lagi ke library, terus kita pilih aja furniture yang kayak buku atau hiasan, nanti kita bisa scale, ngecil gitu ya. Untuk kasih notasi aja sih kalau di sini tuh nantinya akan ada barang-barang gitu, bukan cuma penebalan headboard gitu. Kita bisa touch up juga untuk tanaman atau buku atau coffee mug atau laptop yang ada di desknya, di area kerjanya. Tambahin shading juga ya untuk finishing untuk memberi info kedalaman atau apabila area ini tuh tertutup oleh benda yang tinggi di sebelahnya atau di depannya gitu ya. Karena ini untuk visualisasi sekaligus informasi, jadi kalau bisa shadingnya dipilih yang konsisten. Kalau shadingnya di sebelah kanan, nanti di benda-benda lain juga di sebelah kanan. Dengan anggapan cahaya mataharinya dari sebelah kiri gitu ya. Bisa dikasih tekstur manual juga, misalnya ini ceritanya material kayu, kita kasih urat-urat kayunya pakai line tipis-tipis warna coklat. Oh ya, kita bisa kasih objek tambahan juga dari stencil library. Ini untuk skala pembanding, jadi kita bisa pakai objek manusia. Kadang-kadang gambarnya itu juga berguna buat kita sendiri gitu. Jadi kita bisa ngira-ngira kamar ini tuh akan sekecil apa atau sebesar apa sih kalau kita tempatin gitu. Kita brush dengan warna putih. Oke, langsung jadi. Sekarang udah cukup ya kelihatannya semuanya. Ada objek yang belum dikasih shading atau bayangan, boleh ditambahin lagi untuk final touch. Ya, kurang lebih kayak gini ya hasilnya renovasi kita dari awal room scan. Terakhir sebelum gambarnya diekspor atau dijadiin format lain, kita perlu kasih dimensi supaya hasil room scan tadi juga ketahuan kalau kita ekspor ke PDF gitu ya. Ada dimensi untuk panjang atau lebar ruang secara keseluruhan. Ada juga pilihannya yang di atas ini dimensi yang kecil-kecil yang ada garis-garisnya banyak. Itu untuk dimensi-dimensi yang detail. Jadi misalnya untuk memanjangnya nih keseluruhan ruangnya kita bikin 3 meter ya, sesuai ukuran real. Nah, yang kecil-kecilnya kita bisa tambahin di bawahnya untuk kasih keterangan dimensi panjang kasur, atau lebarnya koridor, kemudian lebarnya lemari baju, dan di sisi yang satunya juga kita kasih keterangan yang sama. Titik-titiknya kita yang tentuin sendiri ya, kita mau ngukurin dari mana sampai mana, titik awal akhirnya. Kalau sudah selesai, kita klik done, dan di pilihan layer khusus untuk dimension ini, kita bisa atur opacity-nya juga ya. Nah, di layer khusus dimension kita juga bisa masuk double tap. Terus di settingnya ini kita bisa atur untuk precision-nya, unit type-nya, terus style-nya juga bisa, bahkan size untuk angka-angkanya juga bisa kita adjust di sini. Warnanya juga bisa di-adjust di sini ya. Saya pilih warnanya abu-abu, kemudian size-nya saya coba besarin sedikit. Oke. Selesai juga layout plan kita. Ini masih sisa gambar-gambar perspektif. Paling akhir kita klik tool yang paling kanan atas ini untuk export. Ada berbagai macam file type-nya di sini sesuai kebutuhan kita. Bahkan quality-nya juga bisa diatur. Selain ke PDF dan image, dia juga bisa loh diekspor ke file PSD atau Photoshop. Bisa juga diekspor ke dalam bentuk vektor. Bisa juga diekspor sebagai project. Kalau sebagai project ini dia fully editable, jadi bisa diedit di device lain. Dan yang terakhir ada 3D. Yang paling pertama, dia bisa diekspor sebagai file 3D model untuk dibuka di aplikasi modeling lain. Gitu. Kalau yang kedua ini, dia bisa diekspor sebagai file untuk 3D printing. Menarik ya? Kalau ini yang terakhir diekspor sebagai file untuk 3D model juga tapi khusus di app Blender. Sekarang kita bisa pilih ke yang image ya, kita butuh diekspor dalam bentuk image, continue. Nanti akan ngeliatin previewnya ya dari kita mau ekspor dari layers atau dari background atau dari screen tadi. Kita coba pilih yang layers ya. Jadi tadi kan kita udah mati-matiin nih layer yang nggak kepake. Nah sebaiknya kita uncheck aja yang layersnya itu kita nonaktifin supaya layers lain yang nggak penting itu nggak ngikut. Ini untuk print size-nya kita juga bisa pilih ukuran kertasnya. Kelihatannya A4 proporsional dengan ukuran ruangan kita yang kamar tadi. Kalau udah kita tap icon yang paling kanan atas, itu artinya udah selesai dan silakan deh kita mau kirim filenya lewat apa. Kalau saya di sini pakai AirDrop langsung nyampe ke mobile saya.
So that's where for this episode. To sum it up, first of all, desain adalah bentuk komunikasi. Jadi saya akan coba explore sebanyak-banyaknya dan merepresentasikan arsitektur sebagai sesuatu yang universal dan kaya karena selalu memiliki berbagai perspektif dalam proses analisa sampai output desainnya. The second one, teknologi bisa jadi jembatan, bukan jalan pintas. AI bisa bantu berpikir, tapi bukan menggantikan pikirannya. Di episode selanjutnya, kita akan mengulik lagi Portfolio Trace dengan tools interaktif lainnya, yaitu Perspective Guide dan AR. Jadi kita bisa gambar perspektif dengan tepat dan terbaca, dan kita bisa nyoba ini walkthrough dari floor plan yang udah kita buat. Jadi kita bisa ngebayangin kira-kira akan seluas apa lebar-lebar koridornya, itu bisa dicobain dari tools AR ini. Kalau kamu tertarik untuk jadi bagian dari sebuah perjalanan yang inklusif dan kontekstual lewat topik arsitektur, klik subscribe, ayo explore, dan tumbuh bareng di channel ini. And drop your thoughts below. Who knows, this might just turn into a cozy corner for contextual minds. Sampai ketemu di video berikutnya. Siapa tahu hal kecil yang kita bahas hari ini bisa jadi hal besar untuk besok. Bye.